Berjumpa lagi dengan Pak Hen pada materi kalkulus 2. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada suatu permasalahan yang akan kita pecahkan dalam hal ini, yaitu suatu fungsi, yaitu Y sama dengan dalam kurung 9x kuadrat kurang 13x tambah 2 pangkat 3. Nah, kita di sini disuruh dalam menentukan Y aksen atau turunan pertama dan Y dua aksen ya, atau turunan kedua. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau cara yang biasa, maka kita harus mengalihkan dulu komponen yang ada dalam kurung, yaitu 9x kuadrat kurang 13x tambah 2. Itu kita kalikan dengan komponen itu juga, atau nilai itu juga, sebanyak 3 kali. Jadi berarti kita harus terlebih dahulu membuat seperti ini. Ya, jadi kita kalikan 3 kali. Ya, 9x kuadrat kurang 13x tambah 2. Baru kita cari berapa hasilnya ya. Berapa Y-nya dengan kondisi demikian. Nah, kalau kita menggunakan kondisi atau cara seperti ini, maka prosesnya akan lambat. Karena untuk menentukan nilai Y saja, kita harus satu-satu mengalihkan. Ya, mulai 9x kuadrat dikali 9x kuadrat. Kemudian nanti setelah itu dikalikan lagi sama yang ketiga ya gitu. Jadi prosesnya tidak bisa secara cepat untuk menentukan, karena target yang mau kita carinya adalah turunan. Kita bukan disuruh mencari atau menyederhanakan Y dalam hal ini. Nah, kalau kita mencari turunan, maka kita usahakan mendapatkan suatu cara yang lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang seperti ditunjukkan di layar, itu tentunya cara yang lambat ya. Jadi cara yang tidak cepat menemukan solusinya. Nah, untuk cara yang lebih cepat, maka kita gunakan apa yang diistilahkan sebagai aturan rantai. Ya, jadi ini saya hapus saja. Nah, ini kalau kita lihat ini ada aturan rantai. Seperti itu ya. Nah, dalam aturan rantai ini, itu prosesnya jadi sederhana sekali dalam kita menurunkan itu. Nah, ini andai kata kita punya sebuah fungsi, katakanlah Y sama dengan nah, ini kita misalkanlah AX pangkat 2 kurang BX seperti itu. Lalu pangkatnya kita buat pangkat N. Nah, ini bagaimana cara memecahkannya ini? Nah, sederhana sekali untuk kita mencari turunan pertama, Y aksen. Pangkat N yang ada di belakang itu otomatis dikalikan ke depan, sehingga menjadi N dikali dalam kurung AX pangkat 2 kurang BX. Nah, jadi kita seakan-akan menganggap fungsi ini adalah Y sama dengan katakanlah P pangkat N gitu misalnya. Jadi atau U pangkat N.
maka otomatis turunannya N diletakkan ke depan, jadi N dikali U, lalu pangkatnya dikurangkan 1. Seperti itu. Nah, ini belum selesai. Kita harus mengkalikan lagi dengan turunan dari yang ada dalam kurung, yaitu yang ini. Nah, kita lihat, kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Nah, AX kuadrat kurang BX ya. Nah, itu AX kuadrat. Nah, kuadrat pangkat 2 dikalikan ke depan. Jadi 2A lalu X pangkat 2 kurang 1. Berarti 2AX pangkat 1. 2AX pangkat 1 ya sama dengan 2AX saja. Jadi ya nggak usah kita buat 2 kurang 1 dalam hal ini. Karena kita tahu bahwasanya kalau dalam turunan pasti pangkatnya dikurangkan 1. Jadi berarti 2AX pangkat 1 atau 2AX saja. Kemudian kurang BX. Nah, BX berarti BX pangkat 1. Nah, berarti 1 dikali B berarti tetap B. Lalu X-nya pangkatnya kurang 1, berarti X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. B dikali 1 ya B. Jadi kalau BX tentunya sebenarnya sama dengan kita menghilangkan X ya. Tinggal B saja. Nah, inilah hasilnya. Nah, untuk lebih bagus lagi tampilannya, maka yang pangkatnya tidak ada tadi, yaitu 2AX kurang B, ya pangkatnya pangkat 1, ya dalam hal ini, jadi tidak ditulis pangkat 1, 2AX kurang B, itu kita letakkan di depan. Ya. Jadi setelah N, lalu 2AX kurang B. Jadi kita susun demikian. Nah, dikalikan dengan AX kuadrat kurang BX pangkat N kurang 1 yang sudah didapat tadi. Nah, inilah hasil turunan pertamanya. Lalu bagaimana turunan kedua? Misalnya, turunan kedua ya prosesnya tentu sama. Kita cari turunan daripada turunan pertama ini. Jadi turunan pertama ini kita turunkan lagi. Sehingga kita peroleh turunan kedua. Nah, karena ini ada perkalian, maka kita gunakanlah model perkalian yang telah pernah diajarkan atau telah pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kita masih bisa sederhanakan lagi untuk turunan pertama ini. Kita enter lagi di sini. Di aksen. Kita kalikan N masing-masing ke 2AX dan ke B. Maka di sini jadi kurung, jangan lupa. Nah, ini adalah Y aksen yang kita peroleh. Jadi 2NAX kurang NB dikali dengan AX kuadrat kurang BX pangkat N kurang 1. Nah, ini kita akan terapkan di atas ya. Nah, ini kita lihat ada Y-nya adalah 9X kuadrat. Ini saya copy dulu. Nah, kita akan mendapatkan di aksennya.
pangkat 3 yang ada paling belakang, kita lihat format di atas, N. Nah, N sekarang udah diganti dengan pangkat 3 atau angka 3. Maka dia berada di sebagai pengali ke depan. Jadi 3 dikali, seperti ini angkanya tetap tidak berubah. Jadi kita tinggal copy aja. Ya, tidak berubah. Pangkatnya dikurangkan 1. Dari 3 jadi pangkat 2. Kan N kurang 1. Jadi kalau N-nya 3, berarti 3 kurang 1 adalah 2. Lalu, dikalikan. Tentunya dikalikan dengan turunan daripada yang dalam kurung ini. Turunkanlah ini. 9x kuadrat berapa? 2 dikalikan 9. 9x kuadrat, 2 dikali 9 berarti 18x. Pangkat 2 tentunya jadi pangkat 1. Kurang 13x berarti 13 hasilnya. Jadi 13x, x-nya menjadi 1 dikali 13, hasilnya adalah 13. Jadi kita tinggal meniadakan x saja. Plus 2, sebuah konstanta diturunkan, hasilnya adalah 0. Nah, kalau 0 kita nggak perlu tuliskan lagi. Ya, karena 13 tambah 0, hasilnya sama, 13. Seperti ini. Nah, ini adalah model seperti yang kita lihat, format di atas. Kita enter lagi. Lalu, untuk supaya lebih bagus tampilannya, bisa kita copy. Maka kita pindahkan angka yang 18x kurang 3 ini ke depan. Ya, kita cut saja. Ya, kita paste. Kemudian kita sudah mendapatkan angka 3 kali 18x kurang 13. Lalu langkah terakhir tinggal dikalikan angka 3 itu ke 18, kemudian dikalikan pula ke 13. Ya, kita bisa hapus saja ini. 3 kali 18, berapa itu? 54 ya. Jadi 3 kali 18 itu tentunya 54. Lalu 3 kali 13, 39. Nah, sama kayak ini. Jadi N-nya dikalikan disubstitusikan ya. Bukan substitusi ya, tapi didistribusikan ke angka 2AX dan ke min B. Jadi didistribusikan. Inilah dia dikatakan sebagai distribusi tersebut. Jadi 2NAX dikurang NB. Ini jadinya 3 kali 18, 54X, dikurang 3 kali 13, 39. Nah, ini hasil turunan pertama. Nah, kalau turunan kedua, nah silakan. Bisa dilihat metode atau dibuka lagi ya. Gimana metode yang telah diberikan kalau kita mau menurunkan sebuah perkalian ya. Ini kita lihat ini ada perkalian nih. 54x kurang 39 dikali 9x kuadrat kurang 13x plus 2. Jadi ada U dikali V. Mana kalau turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Nah, hanya saja sewaktu kita mencari turunan ini, karena ini pangkat 2, jadi mencari turunan 9x kuadrat kurang 13x tambah 2 ini kan dia pangkat 2 nih. Maka cara menurunkannya sama kayak menurunkan fungsi 9x kuadrat kurang 13x tambah 2 dalam kurung pangkat 3. Jadi sama caranya seperti menurunkan ini. Jadi hanya kan beda ini pangkat 2. Ini pangkat 3. Nah, tapi caranya sama. Jadi
Kalau kita lihat cara itu terjadi lagi ya untuk turunan kedua, khusus untuk menurunkan yang pangkatnya bukan pangkat satu ya, yang dalam dalam kurung lalu pangkatnya lebih dari satu. Karena kalau kita buka seperti tadi perkalian tadi, tentunya akan lebih panjang dia ya kita mengalihkannya. Nah, target kita kan mencari turunan, bukan menyederhanakan atau mengalihkan dari fungsi-fungsi menjabarkannya menjadi pangkat 3, pangkat 4 itu ya kita kalikan sampai 4 kali. Nah, ini keuntungan kita menggunakan aturan rantai ini, mau pangkat berapapun dia di sini, mau pangkat 10 sekalipun, prosesnya tidak susah. Nah, kalau kita jabarkan seperti yang di atas, yang tadi sudah Bapak hapus, ya andai kata pangkat 10, berarti kita harus mengkalikan sampai 10 kali. Dan tentunya suatu proses yang jadi sangat panjang sekali dan butuhkan waktu yang lama. Nah, kalau ini butuhkan waktunya cepat. Nah, demikianlah penjelasan untuk aturan rantai ini ya. Jadi kita lihat bentuknya seperti rantai ya, berkait ya. Ya, jadi ada satu hubungan. Kita cari dulu turunan terhadap bagian yang besar ini, bagian utamanya, yaitu 9x kuadrat kurang 13x tambah 2. Ini bisa kita anggap sebagai U lah, U pangkat 3. Kita cari turunannya, berapa U pangkat 3? 3U kuadrat. Habis itu kita kalikan dengan yang di dalamnya. Yaitu tentunya turunan yang di dalamnya itu. Yaitu si U-nya sendiri diturunkan. Makanya dalam format umum daripada aturan rantai ini, disebutkan dalam hal ini, nah, ada format sederhananya, dy dx sama dengan dy du dikalikan dengan du dx. Nah, inilah dia format mencari aturan rantai tersebut. Jadi turunan pertama dari y atau dy dx atau y aksen atau f aksen x tidak lain dari perkalian turunan y terhadap u. Nah, u tadi mana? U tentu adalah yang dalam kurung ini. Nah, seperti 9x kuadrat kurang 13x tambah 2. Inilah u tadi. Jadi ini dipandang sebagai u pangkat 3. Jadi turunkan dulu y terhadap u. Baru berikutnya dikalikan dengan turunan u terhadap x. Jadi berarti setelah diturunkan ini, kita pandang sebagai u pangkat 3. 3u kuadrat hasilnya. 3u kuadrat, ini dia. Jadi 3 dikali 9x kuadrat dan seterusnya pangkat 2, pangkatnya kurang 1. Baru dikalikan dengan du dx. Du dx adalah turunan daripada yang dalam kurung. Turunan 9x kuadrat kurang 13x tambah 2, yaitu 18x kurang 13. Nah, dapatlah hasilnya ya aksen seperti yang ada di atas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, teman-teman, prosesnya simple ya. Nah, ini format awalnya, dy-du sama dengan dy-dx sama dengan dy-du dikali du dx. Nah, ini adalah bagaimana prosesnya. Ini bisa kita lihat prosesnya demikian. Nah, sekarang kan kita ya untuk y dua aksen atau turunan kedua, nah itu bisa kalian para mahasiswa mengerjakan sendiri ya, karena ini perkalian ya. Kan sudah dikasih tahu bagaimana kalau menggunakan perkalian. Ya, U aksen V tambah UV aksen untuk mencari turunan kalau perkalian. Nah, jadi Bapak tidak melanjutkan untuk turunan kedua. Fokus dulu ke turunan pertama, turunan kedua nanti bisa kalian kembangkan sendiri karena sudah pernah dijelaskan ya, sudah pernah diberikan materi untuk mencari turunan terhadap
perkalian dua buah fungsi ya, atau kita anggap sebagai dua bagian yang dalam kurung. Jadi cari turunannya sudah pernah dijelaskan sebelumnya kalau ada perkalian. Nah, sekarang kita akan memberikan tugas, Bapak akan beri tugas. Nah, tugas ini sederhana aja. Jadi coba diturunkan, ada sebuah fungsi, katakanlah Y sama dengan PX kuadrat kurang PX tambah P. Ya. Pangkatnya kita buat pangkat 3. Jadi Y sama dengan PX kuadrat kurang PX tambah P pangkat 3. Nah, dalam hal ini, P itu kita ambil 2 digit terakhir ya. Jadi P sama dengan 2 digit terakhir NPM. Ya, berarti ketahui bahwasanya ya kalau misalnya 2 digitnya itu sama dengan 01, nah berarti P di sini sama dengan 1. Nah, tentunya kalau misalnya 2 digit sama dengan 12 misalnya, nah berarti P-nya sama dengan 12. Nah, jadi ini adalah tugasnya Y sama dengan PX kuadrat kurang PX tambah P dalam kurung pangkat 3, di mana P adalah 2 digit terakhir NPM. Ini nomor pokok mahasiswa. Kemudian, apa yang mau kita cari? Yang kita cari atau yang kita tentukan di sini adalah cukup turunan pertamanya aja, Y aksen. Jadi cukup turunan pertama aja. Turunan kedua nggak usah, turunan pertama saja. Jadi tinggal Anda substitusi berdasarkan NPM-nya. Kalau misalnya NPM-nya 12, ya berarti 12X kuadrat kurang 12X tambah 12 pangkat 3. Kalau 01 berarti ya 1X kuadrat, 1X kuadrat berarti ya X kuadrat aja. Ya kan? X kuadrat kurang X tambah 1 gitu ya. Kalau misalnya 01 gitu. Nah, tinggal cari berapa Y aksen. Nah, tentunya cara pengerjaannya tinggal ikutkan gimana caranya telah dijelaskan di atas. Nah, jadi ini tugas ini cara pengerjaannya itu dilihat tadi, nah, seperti ini. Ini kelihatan nih. Dari soal, dari aksen, nah, jadi ada 3 langkah lah selain soal ya, untuk mendapatkan Y aksen sebagai jawaban terakhir. Jadi bisa dilihat caranya bagaimana.
Nah, kemudian tugas ini cukup dikerjakan di kolom komentar ya. Jadi cukup ditulis saja di kolom komentar. Tapi setelah terlebih dahulu menuliskan 3 digit akhir dari NPM. Ya misalnya kalau sebelum kita tulis langkah-langkah pengerjaannya seperti yang ada di atas ini, Y 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Kemudian ya di situ kita tulis dulu inisial 3 digit akhir NPM. Katakanlah misalnya NPM-nya 012, ya 3 digit terakhirnya. Maka buat dulu NPM 2 012 seperti itu. Baru tulislah, langsunglah disubstitusi P-nya berapa. Kalau misalnya 12 ya berarti 12x kuadrat kurang 12x tambah 12 pangkat 3. Seperti ini, masukkan Y sama dengan 12x kuadrat dan seterusnya. Kemudian di aksennya berapa, seterusnya sampai berapa final jawaban terakhirnya ya. Final answer-nya berapa gitu ya. Jadi cukup ditulis di kolom komentar. Itu dia tugasnya. Lalu kapan ini ya maksudnya kapan waktu batas terakhir menulis di kolom komentar. Nah, itu bisa dipantau atau dilihat di grup WA ya. Ini dicek di grup WA kalkulus itu. Ya, di situ akan disebutkan kapan batas akhir untuk menuliskan jawaban di kolom komentar. Nah, bagi yang bukan mahasiswa Bapak, ya boleh juga mencoba ya. Ya, silakan aja masukkan nilai berapapun juga. Lalu, gimana hasilnya? Turunan pertamanya, gitu ya. Kalau mau lebih kreatif lagi, boleh sekalian gimana hasil turunan kedua gitu. Ya, tapi sebenarnya di sini yang diperlukan, dimintakan cuma turunan pertama saja. Nah, baiklah. Bapak rasa cukup ya penjelasan Bapak dalam hal ini. Baik secara teorinya maupun tugasnya sudah jelas. Nah, sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa di like video ini, kemudian tentunya subscribe ya channel yang sangat baik ini, yang sangat bagus ini, ya, channel STMIC Logika ini, karena banyak pelajaran-pelajaran kuliah di sini, jadi bisa menjadi masukan kita ya dalam lebih mendalami lah begitu ya materi-materi perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu.